Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ferry Afandi dari kelas Public Speaking A1. Dalam bulan Ramadan ini dan kesempatan yang indah ini, saya akan mereview buku yang berjudul 60 Menit Terapi Sholat Bahagia karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Beliau merupakan dosen tercinta kita dan telah menciptakan sebuah buku yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk memunculkan sebuah sholat yang khusyuk, tumakninah, dan tenang. Dalam 7 menit ke depan, saya akan membahas mengenai buku tentang kiat-kiat bagaimana sih manusia itu untuk menimbulkan atau menumbuhkan sifat teladan kepada Allah untuk menciptakan sebuah sholat bahagia dan khusyuk tumakninah. Terdapat 10 bab dalam buku ini mengenai terapi sholat khusyuk yang mudah dalam waktu 60 menit saja. Dan juga 236 halaman dikemas dalam buku ini. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu tentang bagan terapi sholat bahagia. Yang akan saya bahas pada 7 menit ke depan yaitu subbab yang berisi tawakal, tumaknina, dan kona'ah. Sebelum masuk ke inti materi, saya ingin membacakan sebuah kata pengantar dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, yang mana dalam kata pengantar seorang penulis ini telah menceritakan awal mulanya buku ini ditulis, dan juga dalam buku inilah mengapa Profesor Ali menciptakan buku 60 menit terapi sholat bahagia. Pada tahun 2000, sepulang dari Afrika, tiba-tiba suara Prof. Ali hilang berlangsung selama 6 bulan. Prof. Ali pun sedih, tidak bisa mengajar, berceramah, seperti biasanya. Tapi kemudian Prof. Ali sadar bahwa cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan agar Prof. Ali beristirahat dan banyak berguru kepada sufi-sufi yang ada di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, cobaan kedua datang. Nyaris Prof. Ali tidak bisa rukuk dan sujud dengan sempurna. Karena penyakit punggung dan lutut, Prof. Ali rukuk dengan perlahan, menahan sakit dan lebih lama. Sejak itu terpaksa rukuk dan sujud lebih lama dan lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan berusaha memahami makna doa di dalamnya. Itulah hikmah yang tersebar di balik cobaan yang dialami oleh penulis buku ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Kemudian penulis mencari semua buku tentang sholat di banyak toko dan perpustakaan untuk lebih memahami rahasia sholat. Sekalipun terasa sakit, tetapi dengan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Ali menikmati seluruh penyakit dan cobaannya dengan sangat bahagia. Andai saja cobaan itu tidak muncul di kehidupan penulis, maka tidak akan muncul juga buku 60 menit terapi sholat bahagia ini dan bisa dibaca oleh banyak orang. Tujuan ditulisnya buku 60 menit terapi sholat bahagia ini untuk memberi terapi bacaan, cara atau latihan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya. Dengan sholat yang disertai kepasrahan secara total, pesalat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambil alih semua masalah yang dihadapi oleh manusia tersebut. Emosi negatif bisa dihilangkan dengan energi positif. Pesalat khusyuk dijamin memiliki hidup yang sangat bahagia. Karena di samping kekhusyukan sholatnya, pesalat khusyuk juga memiliki kebahagiaan di hatinya. Tidak peduli seberapa besar cobaan yang dihadapinya, tidak peduli seberapa besar masalah yang ia jalani saat ini, pesalat khusyuk juga bisa menghadapi gelombang kehidupan dengan sholat tumakninah yang bisa menimbulkan suatu kebahagiaan dari dalam dirinya. Muslim yang benar itu adalah muslim yang periang,
Muslim yang selalu bahagia ketika diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hidup dengan apa yang mereka miliki. Mereka hidup dengan sifat qanaah, menerima yang ada, tidak tersiksa oleh daftar keinginan yang ada, tidak tersiksa dengan keinginan ingin membeli sesuatu yang baru, ingin mempunyai ini, ingin mempunyai itu. Pesalat khusyuk dan tumaknina tidak akan tersiksa oleh daftar duniawi seperti itu. Untuk itu teman-teman, langsung saja kepada inti materi. Saya akan membahas mengenai bagan terapi sholat bahagia dalam bab 10 yang memiliki subbab yaitu tawakal, tumakninah, dan qanaah. Bagaimana cara meraih kebahagiaan? Pertanyaan itu timbul di semua umat muslim yang sedang menghadapi cobaan berat. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Bagaimana cara musibah, cobaan yang saya hadapi saat ini itu hilang di depan muka bumi ini? Itulah pertanyaan yang sering kita dengar. Jawabannya sangat sederhana. Kebahagiaan tidak datang dari langit. Kebahagiaan tidak datang dari bumi. Kebahagiaan tidak datang dari teman kita. Kebahagiaan tidak datang pula dari orang tua kita, guru kita, melainkan dari manakah datangnya kebahagiaan itu sendiri? Jawabannya sangat simpel sekali. Kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Setiap hari, manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah pengarahan. Jika pikiran kita mengarah ke negatif, maka 60.000 pikiran akan keluar dari memori negatif dari kita. Sebaliknya, jika pikiran kita positif, maka 60.000 pikiran akan keluar dari memori kita secara positif pula. Sholat yang dilakukan dengan penghayatan bisa meningkatkan sikap keimanan dan tawakal. Dengan keimanan dan tawakal, seorang yang beriman bisa mengarahkan 60.000 pikiran untuk bersikap optimis, bahkan menikmati tantangan yang sedang mereka hadapi. Dengan keimanan dan tawakal, seorang muslim bisa membuang semua energi negatif yang ada dalam dirinya. Seorang muslim bisa menerima apapun masalah yang ia hadapi. Tidak peduli seberapa berat masalah yang ia hadapi, tidak peduli seberapa besar masalah yang ia hadapi saat ini. Dia hanya tawakal dan optimis bahwa dia yakin Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih baik dengan diberikan cobaan-cobaan dan ujian-ujian selama masa hidupnya. Orang yang tawakal dan optimis senantiasa bersyukur atas cobaan dan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian dan cobaan tersebut tidak semata-mata hanya menguji diri pribadinya, namun akan menguji mental pada dirinya untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih keras di kedepannya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.